Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini kita ada di akhir pekan. Saya senang sekali hari ini bisa sharing buat Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya setiap kita terus bergairah dengan Tuhan Saudara. Ya, hari ini kita akan meneruskan dari Mazmur pasal yang ke-57. Mari kita melihat sama-sama dari ayat yang ke-6 sampai beberapa ayat yang ada di bawahnya. Ya, Raja Daud menulis Mazmur yang luar biasa. Dia menulis seperti ini. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Luar biasa. Saudara, setelah kemarin kita belajar bahwa tekanan dalam kehidupan tidak bisa dihindari, tapi hidup di bawah tekanan itu pilihan. Kita juga belajar kemarin bahwa tekanan tidak akan menghancurkan iman kita. Tekanan hanya akan menunjukkan kualitas iman kita. Nah, hari ini saudara, saya ingin bagi buat saudara di hari Sabtu ini, di weekend ini, saya ingin ulang kembali poin yang penting sekali untuk kita pahami bahwa setiap kali kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara harus tahu bahwa pujian dan penyembahan itu berbicara tentang bagaimana kita mengekspresikan apa yang ada di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita. Waktu saudara menyembah Tuhan, saudara, kata-kata yang keluar dari mulut kita seharusnya bukanlah kata-kata yang kita copy dari orang lain. Bukan kata-kata mutiara yang kita copy dari penyanyi-penyanyi rohani. Saudara, harusnya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang lahir dari pengalaman kita dengan Tuhan dan apa yang kita percayai dengan Tuhan. Waktu Daud menulis Mazmur, aku berseru kepadamu Allah yang akan menyelesaikannya bagiku. Aku berseru kepada Tuhan semesta alam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Saudara, waktu Daud mengucapkan kata-kata itu, Daud tidak sedang mencoba untuk mendramatisir keadaan, tapi Daud sedang mengucapkan apa yang dia percayai tentang Tuhannya. Daud sedang mengungkapkan apa yang dia kenali tentang Tuhannya. Nah, hari ini persoalannya saudara, ketika kita di tengah persoalan, setan selalu bikin kita susah untuk bersyukur, susah untuk memuji Tuhan, susah untuk menyembah Dia. Setiap kali kita ada dalam keadaan kelimpahan, setan membuat kita nyaman sehingga kita merasa kita nggak perlu doa lagi, kita nggak perlu sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya baik kita ada dalam keadaan yang berkelimpahan maupun Tuhan izinkan kita ada di lembah-lembah, saudara, kita memerlukan Tuhan. Kita perlu Tuhan, baik kita ada dalam keadaan yang diberkati luar biasa, kecukupan, berkelimpahan, maupun kita ada di tengah-tengah penantian akan janji Tuhan, kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, biar kita mengerti bahwa jangan kurangi penyembahan kita. Jangan kurangi porsi pujian kita kepada Tuhan. Jangan kurangi korban-korban harian kita kepada Allah. Jangan biarkan setan membuat kita kehilangan waktu-waktu di mana kita datang membawa hidup kita sebagai korban di hadapan Allah. Saudara, jangan biarkan setan membuat kita merasa nyaman dengan kehidupan ini sehingga kita melupakan bahwa kita hanya oleh anugerah Allah kita boleh ada sampai hari ini. Mari nyatakan di hadapan Tuhan iman kita. Mari nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita adalah umat yang telah ditebus, dipilih, dibenarkan oleh Allah di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Saya percaya setiap kita memahami betul hal ini, saudara. Mari jangan kurangi penyembahan kita. Mari jangan kurangi mesbah doa kita, saudara. Mari kita terus bawa kehidupan kita memuji Tuhan. Mari kita terus bawa kehidupan kita menyembah Tuhan. Saya berdoa biar di akhir pekan ini kita belajar sesuatu. Saya berdoa saudara supaya gereja kita menjadi gereja yang menyembah. Setiap kali kita beribadah, sekalipun kita ibadah online, tapi saya rindu saudara biar ibadah itu bukan hanya menjadi satu rutinitas buat kita. Mas saudara bisa menyanyi, mengangkat tangan, memuji Tuhan dari rumah saudara masing-masing. Saudara bisa mengalami Tuhan kalau saudara benar-benar rindu akan Dia. Tuhan melihat hati yang lapar dan haus dalam kehidupan saudara. Saya berdoa supaya renungan ini bisa menggugah hati kita, sehingga kita datang ke hadapan Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Kita datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Kita menunjukkan iman kita. Daud berkata, aku berseru kepadamu, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau bersyukur kepada Allah, aku mau membangunkan fajar. Saya berdoa,
setiap kita diberkati dan dikuatkan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Di akhir pekan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat firman Tuhan, firman Allah yang hidup, yang menguatkan setiap kami. Bapa, aku berdoa menyerahkan umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, tolong setiap kami, supaya kami bisa mengalami pertumbuhan di dalam Engkau, dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah tergantikan oleh apapun juga dalam hidup kami. Kami tahu langit akan lenyap Tuhan, bumi ini akan lenyap, tapi kami tahu bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah lalu dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berkat-Mu atas setiap kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa besok kita akan beribadah, ibadah raya bersama-sama di minggu yang terakhir di bulan April ini. Kita bersyukur buat sepanjang bulan Tuhan menolong kita, Tuhan tetap menjagai kita. Dia Allah kita yang setia. Sampai jumpa di ibadah raya besok. Tuhan Yesus memberkati.